Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semua. Kembali kita belajar kimia seperti biasanya, di mana materi hari ini mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan dilambangkan dengan S dan hasil kali kelarutan dilambangkan dengan KSP. Kelarutan, apa itu kelarutan? Adalah jumlah zat maksimum yang dapat larut dalam tiap liter larutan pada suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan dapat dinyatakan dengan mol per liter. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor kelarutan ya? Yang pertama, jenis pelarut. Senyawa polar akan lebih mudah larut ke dalam pelarut polar. Contohnya, gula dan NaCl terlarut dalam air. Senyawa nonpolar akan mudah larut ke dalam pelarut nonpolar. Contohnya, lemak mudah larut pada minyak. Yang kedua adalah suhu. Kelarutan zat padat dalam air akan semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas mengakibatkan jarak antara molekul renggang dan gaya tarik-menariknya melemah, sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul air. Nah, berdasarkan daya larut zat terlarut, maka larutan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, larutan tidak jenuh. Apa itu? Yaitu larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut. Nah, kita bisa melihat gambar yang ini ya. Yang kedua, larutan tepat jenuh, yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarut zat terlarut. Nih gambarnya ya. Yang ketiga adalah larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut dan terdapat endapan. Ini gambarnya ya. Hasil kali kelarutan. Zat-zat yang sukar larut dalam air berada dalam keseimbangan dan mempunyai harga tetapan keseimbangan yang sangat kecil. Untuk menyatakan jumlah ion yang berbeda dalam keseimbangan pada zat yang sukar larut dalam larutan tepat jenuh digunakanlah istilah hasil kali kelarutan. Nah, apa itu hasil kali kelarutan? Adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dari elektrolit sukar larut dalam larutan tepat jenuh dipangkatkan koefisien reaksinya. Jadi ingat nanti koefisien reaksi menjadi pangkat hasil kali kelarutan ya. Hasil kali kelarutan ditulis dengan notasi KSP, sementara kelarutan dengan S ya. Tetapan hasil kali kelarutan. Suatu reaksi, tetapan keseimbangan dari keseimbangan antara garam dan basa yang sedikit larut. Nah, kita lihat contohnya. Ag2CrO4 solid setimbang 2Ag plus aqua tambah CrO4-2 aqua. Nah, mana KSP-nya? Yaitu KSP Ag2CrO4 sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena koefisiennya dari sini adalah 2. Dikali konsentrasi CrO4 min 2 pangkat 1. Karena koefisiennya adalah 1. Nah, kita lihat contoh-contoh KSP senyawa ya. Yang pertama, AgSCN setimbang Ag plus tambah SCN min. Sehingga KSP-nya konsentrasi Ag plus ya kali konsentrasi SCN min. Karena masing-masing koefisiennya adalah 1. Yang kedua, Ca3PO4 2 kali setimbang 3Ca plus 2 ditambah 2PO4 min 3. Maka KSP-nya konsentrasi Ca plus 2 pangkat 3 karena koefisiennya adalah 3 nih. Kali konsentrasi PO4 min 3 pangkat 2 karena koefisiennya 2. Yang ketiga, Na2CO3 setimbang 2Na plus tambah CO3 min 2. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Na plus pangkat 2. Koefisiennya 2 ya. Kali konsentrasi CO3 min 2. Pangkat 1 nggak perlu ditulis ya. Nah, bagaimana hubungan hasil kali kelarutan dengan kelarutan itu sendiri ya? Besarnya harga KSP untuk senyawa yang sukar larut
dapat digunakan untuk menentukan jumlah senyawa yang larut. Sebaliknya, konsentrasi ion-ion yang ada dalam kesetimbangan larutan jenuh dapat digunakan untuk menentukan KSP senyawa tersebut. Bagaimana hubungannya adalah kita lihat contohnya di sini Ag2CrO4 mengalami setimbangan 2Ag plus tambah CrO4-2. Sehingga ini kan koefisiennya 1 sehingga S 2S karena dia 2 ya CS sehingga KSP konsentrasi Ag plus pangkat 2 karena koefisiennya ini 2 kali konsentrasi CrO4-2 sehingga ini dimasukkan harganya 2S pangkat 2 kali S didapatlah 4S pangkat 3. Nah, kita lihat contoh-contoh lain. AgSCN mengalami setimbang Ag plus tambah SCN min sehingga KSP-nya yaitu konsentrasi Ag plus kali SCN min. Nah, di mana S kali S koefisien 1 ya. Ini kan 1 ya, maka S kali S pangkat 2 KSP-nya, maka harga S-nya adalah akar dari KSP. Yang kedua, Ca3PO4 2 kali. Mengalami setimbangan 3Ca plus 2 tambah 2PO4 min 3. Dengan demikian KSP-nya konsentrasi Ca plus 2 pangkat 3 kali konsentrasi PO4 min 3 pangkat 2. Dimasukkan harganya ini kan 3, maka 3S. Ini 2S dimasukkan ya, koefisiennya pangkatnya menjadi 3S pangkat 3 kali 2S pangkat 2. 27S pangkat 3 dari sini ya, 4S pangkat 2. Didapatlah 108S pangkat 5. Itulah harga KSP didapat, maka dapat harga S-nya akar pangkat 5 KSP dibagi 108. Yang ketiga, Na2CO3 sehingga mengalami setimbangan 2Na plus tambah CO3 min 2. Mana KSP-nya? Konsentrasi Na plus pangkat 2 kali konsentrasi CO3 min 2 pangkat 1. Sehingga ini kan 2S dari 2-nya kali S. Masukkan 2S pangkat 2 kali S, 4S pangkat 3. Ini adalah harga KSP-nya. Maka harga S-nya S sama dengan akar pangkat 3 KSP bagi 4. Nah, kita lihat contoh soal. Sebanyak 4,3 mg Ag2CrO4 dapat larut dalam 100 ml air. Nyatakanlah kelarutan Ag2CrO4 tersebut dalam mol per liter, di mana air O16, Cr 52 dan Ag 108. Nah, kita cari dulu S-nya. Di mana S kan molar, N per V. Masukkan, cari dulu mol. Mol dari Ag2CrO4 adalah massa dibagi Mr. Nah, AR-nya kan sudah diberi. MR-nya 332, maka 4,35 kali 10 pangkat min 3 karena miligram ubah ke dalam gram. Dibagi 332, maka didapat 1,31 kali 10 pangkat min 5 mol. Volume yang 100 ml diubah menjadi liter, 0,1 liter. Maka kelarutannya mol per liter 1,31 kali 10 pangkat min 5 mol per liter, dapatnya 1,31 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Yang berikutnya, jika kelarutan garam perak sulfat dalam air murni adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Tentukanlah hasil kali kelarutan garam tersebut, di mana dalam menyelesaikannya ya, ionkan dulu yaitu senyawanya Ag2SO4 mengalami setimbang 2Ag plus tambah SO4 min 2. Nah, ini kan koefisiennya 1, 2, 1, maka S, 2S, S. KSP-nya menjadi konsentrasi Ag plus pangkat 2 kali konsentrasi SO4 min ya, pangkat 1, nggak usah ditulis. Masukkan nilainya S-nya yaitu 2S pangkat 2 kali S didapatlah 4S pangkat 3. Nah, masukkan harga S-nya. S ini tadi kan ada yang di atas ya. 4 kali 1,5 kali 10 pangkat min 5 pangkat 3 karena ini ada 3 ya.
Dapatlah 13,5 kali 10 pangkat min 15. Soal berikutnya. Hasil kali kelarutan timbal bromida PbBr2 adalah 32 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Tentukanlah kelarutan timbal bromida dalam 100 ml air. Nah, kita selesaikan. Ionkan dulu PbBr2-nya ya, jadi setimbang PbBr plus 2 tambah 2Br min. Nah, ini kan 1, 1, 2. Ke S, 2S. Masukkan KSP-nya. KSP konsentrasi PbBr Pb plus 2 kali konsentrasi Br min pangkat 2. Pangkat ya. Masukkan S kali 2S pangkat 2. Didapatlah 4S pangkat 3. Sehingga S-nya akar 3 KSP dibagi 4. Ya, masukkan nilainya di atas. Maka S sama dengan akar pangkat 3, 32 kali 10 pangkat 6 bagi 4. Yaitu akar pangkat 38 kali 10 pangkat 6. Didapatlah 2 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. Nah, bagaimana hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan? Pencampuran dua jenis larutan elektrolit ada yang dapat membentuk endapan, tetapi ada juga yang tidak membentuk endapan. Semua itu tergantung pada jumlah ion-ion yang dicampurkan dibandingkan dengan harga KSP-nya. Dalam proses pencampuran tersebut ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama nih, jika konsentrasi A ya pangkat Y plus kali konsentrasi B pangkat X min lebih kecil dari harga KSP AXBY, maka larutan tidak jenuh dan tidak terjadi endapan. Yang kedua, jika konsentrasi A pangkat Y plus kali konsentrasi X min sama dengan KSP AXBY, maka larutan tepat jenuh dan larutan mulai mengendap. Yang ketiga, jika konsentrasi A pangkat ya Y plus kali B X min lebih besar dari harga KSP AXBY, maka larutan lewat jenuh. Nah, sudah terdapat endapan. Sehingga semakin besar harga KSP suatu zat, semakin besar kelarutan zat itu dalam air. Sebaliknya, semakin kecil harga KSP suatu zat, semakin kecil kelarutan zat itu dalam air. Nah, kita lihat contohnya ya. 1 liter larutan AgNO3 10 pangkat min 6 molar dicampurkan dengan 1 liter larutan NaBr 10 pangkat min 6 molar. Jika KSP AgBr adalah 4 kali 10 pangkat min 13, tentukanlah apakah sudah terbentuk endapan AgBr atau belum. Nah, kita boleh cek atau kita deteksi. Ya. Kemudian penyelesaiannya AgNO3. Kita lihat di sini ya, ditambah NaBr menjadi AgBr tambah NaNO3. Nah, yang ini tadi yang mengendap, setimbangnya AgBr, Ag plus tambah Br min. Nah, maka cari dulu molnya. Di mana mol Ag plus adalah volume kali molar. Nah, tadi volumenya 1 liter kan? 1 liter kali 10 pangkat min 6. Nah, kita cari mol Br juga, volume kali molar. Juga 1 liter kali 10 pangkat min 6. Maka volume totalnya adalah 1 liter tambah 1 liter menjadi 2 liter. Sehingga konsentrasi atau molaritas Ag plus sama dengan mol per volume total. Maka 10 pangkat min 6 per 2 didapatlah 0,5 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi Br min mol per volume total 10 pangkat min 2 dibagi 2 dapat juga 0,5 kali 10 pangkat min 6. Sama hasilnya ya. Sehingga kita mencari Qc dari AgBr. AgBr tadi setimbang Ag plus tambah Br min. Nah, maka Qc konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Br min. Masukkan harganya tadi yang di atas. 0,5 kali 10 pangkat min 6 kali 0,5 kali 10 pangkat 6 didapatlah 2,5 kali 10 pangkat min 13. Sementara kita
cek di atas KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 13. Sehingga harga KIC lebih kecil dari KSP. Dengan demikian larutan belum mengendap. Nah, yang berikutnya, periksalah berdasarkan perhitungan apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali jika 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Di mana KSP-nya yaitu CaOH 2 kali 8 kali 10 pangkat min 6. Ingat ya? Nah, ini KSP-nya ini. Ya, kita selesaikan. CaCl2 ditambah NaOH jadi CaOH 2 kali tambah NaCl. Nah, ini terjadi endapan. Maka CaOH 2 kali setimbang Ca plus 2 tambah 2OH min. Nah, kita cari dulu masing-masing molnya. Mol Ca, volume kali M. Tadi di situ kan 10 ml ubah ke dalam liter, 0,01 liter ya, kali 0,2 molar karena ini 0,2 molar ya. Maka didapatlah 2 kali 10 pangkat min 3 mol ya. Demikian juga mol OH-nya yang dari sini ya. Volumenya kali molar sama 0,01 kali 0,02 karena ini 0,02 ya. Di sini 0,2 beda ya. Didapatlah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, di mana volume total adalah 10 tambah 10 ml. Yang dari sini ya, 10 tambah 10 menjadi 20 ml, yaitu 0,02 liter. Nah, sehingga molaritas Ca plus 2 adalah mol dibagi volume total 2 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 2. Dapatnya adalah 0,1. Mol OH-nya juga ya, konsentrasi OH min sama 2 kali 10 pangkat min 4 kali 2 kali dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Didapatlah 0,01. Nah, sehingga CaOH 2 kali mengalami setimbang Ca plus 2 tambah 2OH min. Sehingga dapat KIC-nya konsentrasi Ca plus 2 kali konsentrasi OH min pangkat 2. Masukkan harganya yang di atas 0,1 kali 0,01 pangkat 2. Maka didapatlah 10 pangkat min 5. Sementara harga KSP yang di atas tadi adalah 8 kali 10 pangkat 6. Nah, sehingga KIC lebih besar dari harga KSP. Bandingkan ya. Ini harga KIC 10 pangkat min 5. Ini KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Nah, KIC lebih besar dari KSP, sudah terbentuk endapan. Yang berikutnya, jika diketahui harga KSP MgOH 6 kali 10 pangkat min 12, berapa pH saat akan mulai terbentuk endapan MgOH 2 pada larutan MgCl? 2 0,06 molar. Nah, kita selesaikan dulu, kita ionkan ini ya. MgOH 2 kali menjadi Mg plus 2 tambah 2OH min. Nah, di mana KSP-nya tadi adalah konsentrasi Mg plus 2 kali konsentrasi OH min pangkat 2. Pangkat 2 ya. Tinggal dimasukkan. Ini harga KSP-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 12. Dari sini ya. Sama dengan harga Mg plus-nya tadi ini adalah sebesar 0,06 molar. Nih, dimasukkan ya. Sementara OH-nya belum, ada pangkat 2. Sehingga OH min, OH pangkat 2 ini ya, sama dengan 6 kali 10 pangkat 12 ya. 6 kali 10 pangkat min 2. Didapatlah 10 pangkat min 10. Sehingga OH, tadi ini OH min pangkat 2 menjadi akar OH min akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, dapat OH-nya. Kita bisa mencari pOH-nya. Di mana pOH min logaritma OH min, konsentrasi OH min ya. Maka sama dengan min logaritma 10 pangkat min 5 yang dari sini. Dapatlah pOH 5. Dapat pOH 5 sehingga pH PKW kurang pOH jadi 14 kurang 5 didapatlah 9. Oke? Terima kasih. Itulah tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah,
Kalau anak-anak tidak mengerti, mohon ditanya di WA ya. Nah, untuk tugas Ibu sudah berikan di KCR, Ibu tetap minta kamu semangat dalam belajar kimia. Demikianlah materi kita hari ini. Semangat dan salam sehat selalu.